Baiklah teman-teman, jadi di sini saya dari Intan Novitalandia sebagai narator. Di sini ada teman saya Fatima dan ada Sandra. Ya, jadi pada hari ini kita akan mewawancarai narasumber, yaitu tentang tema kita adalah isu hacker Indonesia versus hacker Australia. Baiklah, di sini ada Pak Triyogo Winarko, Eskom MTI. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Baik, sehat. Tanya Pak, jadi di sini kan akhir-akhir ini kan ada berita tentang ini Pak ya, marah banget tentang itu hacker Indonesia versus hacker Australia. Itu yang pada awalnya dikarenakan hacker Australia itu mencoba menyadap situs negara kita Pak. Bagaimana itu Pak? Sebenarnya saya perbaiki dulu statement Anda ya. Sebenarnya bukan hacker Australia yang menyadap situs Indonesia. Ya. Pada awalnya adalah pemerintah Australia itu menyadap tentang beberapa petinggi pejabat pemerintahan Indonesia, seperti SBY, kemudian Ibu Ani Yudhoyono, kemudian ada Pak Wakil Presiden Yudhoyono dan sebagainya. Nah, itu adalah proses awal dari terjadinya kenapa hacker-hacker Indonesia yang terkenal merupakan pembuat virus nomor 3 di dunia itu berusaha untuk memberikan balasan yang setimpal kepada pemerintah Australia dengan cara menghacker situs-situs terpenting di Australia. Itu mungkin penjelasan awal. Ada yang tanya? Tersebut bisa terjadi Pak. Apakah karena teknologi Indonesia tidak canggih teknologi Australia atau hacker Indonesia tidak mempunyai kemampuan hacker Australia? Apabila kita berbicara masalah teknologi, Indonesia sebenarnya teknologi tidak kalah dengan negara-negara di barat, ya. Karena kita tidak bisa menyalahkan Indonesia bahwasanya Jerman pun yang bisa dibilang high teknologi untuk teknologi security, internet security, itu pun terbobolkan oleh spionase yang dilakukan oleh Australia, apalagi Indonesia, gitu kan? Analoginya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan mbaknya tadi tentang hacker Indonesia yang kalah dengan hacker Australia, gitu ya. Pada dasarnya justru hacker Indonesia yang lebih baik daripada hacker Australia, karena kita dapat membobol situs-situs yang menurut Australia itu adalah situs keamanan bagi Australia, bahkan seperti kalau di Indonesia dalam SANET, lembaga sandi negara, itu di Australia malah dibobol oleh hacker dari Indonesia, seperti itu. Menurut Bapak bagaimana cara menanggapi masalah tersebut? Cara menanggapi masalah, kalau kita berbicara masalah, kita di sini berbicara dua masalah. Yang pertama adalah spionase, yang kedua adalah tentang hacker atau bobol, saling membobol website sama lain. Ya. Apabila kita berbicara masalah spionase, saya pikir dalam hubungan internasional spionase itu adalah hal yang wajar, ya. Selama itu diperuntukkan untuk hal yang wajar. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika di Australia menyadap Indonesia itu untuk merencanakan sebuah serangan ke Indonesia yang itu akan merugikan kita sebagai masyarakat Indonesia, itu kan menjadi sebuah masalah. Tetapi apabila itu hanya untuk sebagai sesuatu yang positif, misalnya mencari peluang untuk bermitra bisnis antara Australia dan Indonesia, itu kan kita harus positif thinking, gitu ya. Tetapi dilihat dari aspek sopan santun, otomatis ketika kita menyadap atau mendengarkan pembicaraan orang lain, itu adalah sesuatu yang kita benarkan dalam apapun itu, baik dalam personal maupun dalam pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah hacker, ya. Kalau kita berbicara masalah hacker, itu kita berbicara tentang personal masing-masing, antara personal yang ada di Indonesia dan personal yang ada di Australia. Tetapi mungkin para hacker tidak akan tersut emosinya apabila tidak ada suatu masalah. Jadi kuncinya adalah apabila Australia bisa menghormati Indonesia, maka Indonesia pun akan menghormati Australia. Baik Pak. Jadi tentang masalah ini kira-kira apa gitu Pak supaya kita ambil Pak?
hikmah yang dapat kita ambil yang pertama adalah ternyata kawan bisa menjadi lawan, ya kan? Iya, Pak. Sebagaimana kita tahu semua bahwa Australia adalah kawan dekat atau apabila orang pemerintah mengatakan sahabat karibnya dari Indonesia, ternyata di situ mereka juga menganggap kita sebagai sebuah kawan gitu ya. Kemudian yang kedua, Indonesia sudah mengajukan tindakan keras kepada Australia untuk melakukan suatu permintaan maaf lah minimal. Ini adalah salah satu cerminan bangsa Indonesia yang tegas. Mengapa saya mengatakan tegas? Ini sudah pernah terjadi pada saat zamannya Bung Karno. Di zaman Bung Karno itu ada orang Amerika yang berusaha untuk menyadap Indonesia dengan cara mengirimkan mata-mata ke Indonesia. Tapi ketika dalam perjalanan dari Amerika menuju Indonesia di tengah jalan mata-mata tersebut sama oleh militer Indonesia ditembak, akhirnya jatuh, gitu kan? Nah kemudian juga karena Amerika ketakutan ketika mata-matanya tertangkap oleh Indonesia, akhirnya Soekarno memberikan intimidasi berupa penurunan harga, bahkan pada saat itu saham harus menggunakan mata uang rupiah, itu kan salah satu contohnya. Dan hal itu juga dilakukan oleh Presiden sekarang yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin hikmah yang dapat kita ambil adalah yaitu tadi yang pertama, kita harus lebih waspada terhadap apapun itu, terutama personal maupun secara keamanan juga paling Pak ya. Ya, itu lebih terutama lagi. Terus kira-kira Bapak punya pesan nggak sih Pak buat pemerintah Indonesia atau buat masyarakat semuanya gitu kan? Karena akibat masalah ini tentunya masyarakat pun ikut tersulut emosinya Pak ya tentang masalah ini. Apalagi yang kita ketahui pemerintah Australia itu tidak memberikan maafnya gitu, tidak mengucapkan maaf pada Indonesia. Bagaimana Pak? Kalau pesan untuk pemerintah, mungkin sejauh ini pemerintah sudah mengambil tindakan yang keras untuk hal ini gitu ya. Tetapi saya pikir ini adalah second opinion yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah saat ini punya satu kewajiban yang sangat penting, yaitu melindungi masyarakat Indonesia. Itu adalah impact dari semua itu atau dampak dari semua itu gitu. Nah sekarang kuncinya ini adalah teguran bagi kita. Saya pikir Indonesia ini merupakan negara yang selalu minta ditegur gitu. Salah satu contoh kain batik. Mungkin ketika kain batik tidak dioperasikan sama si Malaysia, mungkin Indonesia juga akan mengklaim bahwa batik adalah produknya Indonesia gitu. Sama itu dan sebagainya, termasuk teguran untuk keamanan kita. Nah mungkin dengan ini mudah-mudahan pemerintah Indonesia lebih meningkatkan keamanan tersebut. Baik Pak, terima kasih. Sekian untuk ininya Pak buat wawancara hari ini. Jadi kita semuanya mengucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian untuk wawancara untuk hari ini. Untuk kekurangan atau kelebihnya kita mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Jadi pada wawancara hari ini, tema kita ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan negaranya, dan juga Indonesia harus berhati-hati dalam